Salam santun. Masih di event hari Lebaran ya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan hari Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi ceritanya seperti ini. Semalam ya, kan pas nongkrong itu sama bapak-bapak, kan apa ya, kalau Lebaran gini kan ada yang istilahnya sisa uang ya. Terus beliaunya itu pengen beli mobil tuh dari daerah Jawa Barat ya. Terus tanya ke kalangan bapak-bapak, sebetulnya proses balik nama atau mutasi itu enaknya gimana, nitip ke jasa atau ngurus sendiri ya. Nah, terus yang saya tangkap itu katanya kalau nitip ke jasa, baik itu dari karyawan sendiri, karyawan dari pemerintahan, juga jasa dari swasta itu katanya mahal. Kalau ngurus sendiri agak ada selisih ya, tapi ribetnya itu mondar mandir dari, ini saya kebetulan kotanya Kediri ya, Jawa Timur, ke Jakarta. Jadi beliaunya dari Kediri ke Jakarta, nanti Jakarta ke Poldanya kan Surabaya, terus balik ke Kediri lagi gitu. Saya bilang, atau mungkin saya punya unek-unek, punya ide ya. Jadi di sini dalam video ini saya mencoba mengusulkan atau ide ya, barangkali bisa dilaksanakan atau sudah dilaksanakan, nggak tahu ya, karena saya cuman mencoba aja, mencoba memberi solusi kan ya, seperti jawaban saya tadi malam. Jadi gini, seandainya mau mutasi ya, mutasi mobil yang dibeli, nah kan berarti di kota sini beliaunya sudah pegang unit, terus surat-surat lengkap ya, mulai BPKB, STNK, terus kwitansi, juga KTP-nya penjual. Alangkah baiknya kalau pihak Samsat ya, ini nggak tahu loh ya, Samsat sudah ada aplikasi atau jasa pengurusan seperti ini di Samsat atau enggak. Cuman saya juga dalam hal ini saya cuman mengulang yang saya sampaikan semalam, barangkali pemirsa lebih ngerti, lebih tahu, silakan di komen. Jadi semalam gitu, seandainya ada pengurusan secara online ya, kan kita sudah setiap hari bilang IT ya, baik itu dari masyarakat juga pemerintahan. Alangkah baiknya kalau itu bisa diaplikasi lewat aplikasi online ya. Jadi misalkan pengurusan balik nama itu, misalkan ini saya sering lihat ke bawah karena bawa oret-oretan ya. Jadi misalkan mengurus lewat Samsat ya, ini misalkan kalau Samsat itu belum ada kinerja untuk pengurusan, ini sebagai masukan. Kalau sudah ya mohon, kalau keliru diberikan komen ya. Jadi dari pemilik mengajukan permohonan untuk balik nama ke Samsat, misalkan Samsat Kediri, karena saya ada di Kediri, itu dengan persyaratan lengkap satu map ya, jadi mulai BPKB, STNK, kwitansi, terus
KTP penjual dan pembeli, ya kan. Terus dari situ dimasukkan aplikasi untuk mengajukan cabut bendel ke kota asal. Misalkan semalam kan katanya mobilnya dari Jawa Barat, ya. Jadi dari Kediri ke Jawa Barat. Dari Jawa Barat kan nanti setelah berkas BPKB dan segala macam yang ada di Polda ya, atau di Samsat sana, saya kurang tahu, itu ketemu dan sudah komplit kan dikirim. Kalau biasanya dari pencabutan bendel itu kan dibawa ke Polda setempat. Jadi kalau Kediri kan Poldanya Surabaya. Dari Polda Surabaya dicek sudah bagus, sudah clear, sudah lengkap, dikirim lagi ke Kediri. Nah, sekarang untuk istilahnya untuk pembiayaan ya. Nah, itu kan prosesnya dari Kediri ke Jawa Barat, ke Polda, balik Kediri, berarti 4 fase. Oke. Sekarang saya coba aja untuk biaya per per item atau per ekspedisian itu aku anggap 100 ya. Jadi nanti kalkulasinya bisa seperti ini. Pengajuan berkas di Kediri ya, itu kalau sudah komplit, misalkan untuk administrasi 100.000 itu administrasi, untuk gaji karyawan 100 ya. Ini misal, jadi kan kita itu ada gaji ya toh, ada untuk administrasi dan ada ekspedisinya ya. Karena ini kan karena ekspedisinya by sistem, by IT, jadi ekspedisinya 0 ya. Kenapa? Karena kan bisa di-scan lewat aplikasi, dikirim ke kota asal mobil tersebut berada. Misalkan Jawa Barat, nggak tahu di mana, Jakarta atau mana, yang penting kemarin Jawa Barat ya. Berarti itu berkas mulai KTP pembeli dan penjual, STNK, BPKB, terus kwitansi di-scan, dikirim by email atau by email ya, atau by aplikasi lah istilahnya, ke kota asal. Di kota asal Jawa Barat sana diterima, dicek ya. Misalkan biaya pengecekan 100.000 ya, ini cek, ini juga pengecekan dan administrasi. Di biaya pengecekan 100.000, biaya pencarian dokumen di gudang 100.000 ya toh. Biaya administrasi 100.000. Terus biaya kirim ya, biaya kirim ke Polda ya. Nah, di sini biaya kirim di Polda itu kalau biasanya aku sebut aja di JNE atau di Tiki atau di apa, kan paling banter 25.000. Aku buat 100.000. Ini ekspedisi. Jadi yang di Kediri tadi biaya administrasinya 100 ya, sama biaya cek fisiknya 200. Oke. Nah, yang di sana setelah dokumen itu di-scan dan dikirim, itu untuk biaya pengecekannya 100, biaya pencarian gudang 100, biaya packing dokumen 100 dan pengecekan 100. Jadi packing dokumen ini sama sama ekspedisi ya. Jadi pengecekan gudang, administrasi ya toh, administrasi sama ekspedisi 100, berarti 400 ya. Di sini 200, 400. Terus di Polda data diterima ya, baik yang
apa namanya yang hasil scanner tadi, kalau mau dicetak monggo dicetak, kalau enggak ya nanti tembus ke Polda by aplikasi. Di Polda diterima untuk pengecekan kelengkapan dokumen dan keaslian dokumen ya. Itu saya anggap aja 100, kan barang nggak ada ya. Jadi di Kediri itu kan sudah dilakukan untuk pengecekan administrasi. Pengecekan itu termasuk esek-esek ya, apa namanya itu, namanya yang nomor rangka, nomor mesin ya, itu 100.000. Terus sampai Polda kan, Polda berarti cuman menerima berkas dan mengecek kelengkapan berkas serta ya administrasinya ya. Jadi biaya pengecekan 100.000, terus 100.000 lagi untuk administrasi. Oke, berarti 200 ya. Terus dikembalikan ke Kediri. Dikembalikan ke Kediri berarti ekspedisinya 100. Nah, itu. Sesampainya di Kediri tinggal dibuatkan SNK atau juga BPKB yang baru, atau apa istilahnya, proses balik namanya, mungkin seperti itu. Jadi kalau dihitung-hitung ya, kalau saya hitung tadi dari Kediri biaya administrasi ya, sama biaya apa namanya cek itu 200. Oke. Terus dari Jawa Barat, dari kota asal sana, biaya pengecekan 100, biayanya pencarian di gudang 100, biaya administrasi 100, dan biaya ekspedisi 100, berarti 400. Di Polda diterima barangnya, biaya pengecekannya 100, administrasinya 100, ekspedisi ke Kediri 100, berarti 300. Ini saya total ada 1 juta ya, ada 1.100.000 ya, 900 cuma 900 ya. Jadi di Kedirinya 200, di Jakartanya sana 400, di Poldanya 300, berarti 700-900. Nah, setelah di Kediri sini nanti waktu pencetakan STNK dan pembuatan BPKB baru disesuaikan untuk biayanya, biaya apa namanya, pajak ya, terus dan segala macam yang tertera di STNK. Seperti itu kalau mau. Jadi mungkin di situ nanti para masyarakat yang pengen balik nama kendaraan itu lebih mudah dan lebih bisa apa ya, istilahnya orang kalau sudah dipermudahkan itu lebih seneng. Wah, ternyata enak pakai jasanya Samsat, tanpa ribet, tanpa biaya lagi untuk apa namanya calo-calo ya, untuk jasa-jasa itu. Jadi kalau di sini ini saya lihat kan cuman 200, 400 dan 300, 900. Misalkan mau di up sampai 1,5 juta, saya kira banyak yang mau. Jadi tanpa calo, tanpa anu. Masa sempat, kenapa? Saya kemarin juga gitu. Mobil merah itu ya, di video. Itu nyabut bendel dan balik nama dari Kediri ke Krian Sidoarjo. Ya, itu 4.500.000. Bayi atau menggunakan ya orang di sana yang ngurusi apa namanya, fotokopi ya, karena ya itu tadi, saya sendiri juga mau ribet, nanti kan nyabutnya ke Krian, balik ke Polda, balik itu. Harusnya kalau Samsat mau bayar aplikasi ya, bisa itu seluruh Indonesia, dan pasti masyarakat lebih senang. Dan apa yang selama ini dikeluarkan sama pemerintah masalah IT itu berguna sekali gitu loh ya. Ini istilahnya cuman
mengulang yang saya bicarakan semalam ya. Kalau mungkin ada yang kurang dalam saya mengutarakan prosesnya, silakan di komen ditambahi, karena saya sendiri juga bukan orang samsat, bukan apa ya, nggak tahu seluk beluknya, cuman di perkiraan saya semalam waktu bicara seperti ini kok bapak-bapak juga manggut-manggut. Iya ya, harusnya seperti itu kalau mau. Jadi nggak ribet, nggak banyak biaya untuk apa, meja per meja dari calo-calo itu, seperti itu ya. Mas, saya kemarin juga saya waktu ngurus Sundawin 5 tahunan itu loh, KTP-nya ada, jadi antar apa, kota ke kabupaten ya, sama-sama Kedirinya itu kena 1.100.000. Jadi dari KTP ada, BPKB ada, STNK ada. Memang sama yang punya itu saya dikasih apa, fotonya KTP beliau ya, karena itu yang punya temen, jadi dia mau pakai namanya dia terus. Tapi ya tetap harganya segitu, karena saya juga disuruh ke Pare sana, saya nggak mau. Mas, saya kan di sini kan ada samsatnya kabupaten yang berada di kota, atau ya di kabupaten, tapi maksudnya bukan di Parenya sana. Saya kira kan bisa, ternyata dia bilang harus ke Pare, karena ini motor ini datanya ada di Pare loh. Aneh ya kan, sama-sama samsat kabupaten, cuman ngomongnya seperti itu. Jadi nggak bisa diurus di sini. Jadi ternyata di sini ini untuk kendaraan yang ada di lingkungan samsat sini, meskipun sama-sama kabupaten, bukan untuk seluruh kabupaten sampai Pare, sampai Nganjuk dan mana-mana gitu. Jadi apa gunanya teknologi atau sebuah sistem aplikasi yang lebih maju, lebih membantu, lebih mempermudah. Jadi seperti itu ya. Saya ulang lagi, untuk pengecekan 100 ya, itu baik cek mobilnya mulai nomor rangka, nomor mesin ya, terus administrasinya 100, itu yang di Kediri. Terus di kota asal Jawa Barat sana pengecekannya 100, pengambilan berkas di gudang 100, administrasi 100, ekspedisi 100, 400 ya, berarti kan 600. Dikirim ke Polda, di Polda dicek, pengecekannya 100, administrasinya 100, sudah clear, balik kirim ke Kediri 100, berarti 300. Jadi jumlah totalnya itu harusnya cuma 900. Itu kalau unek-unek saya ya, yang apa, kira-kira besarannya seperti itu ya. Kalau ngomongkan takut masalahnya ekspedisi nanti bisa sampai atau enggak, nonsen. Kalau masa kalah sama JNE, Tiki ya, Shopee, Tokopedia, segala macam itu loh, 3 hari nyampe ya, jangan kalah sama itu. Oke, jadi besarannya total tuh ada 900. Mungkin kalau mau di up 1,5 itu masyarakat masih bergembira ya, masih mungkin kalau ada penilaian ring nilai itu, kinerja ini bisa dinilai maksimal 100 atau mungkin minimalnya 900. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembicaraan semalam. Kalau ada penonton yang lebih mengerti atau dari bapak-bapak samsat yang lebih mengerti, silahkan di komen. Jadi saya bisa sampaikan lagi nanti kalau sewaktu-waktu pas ngumpul-ngumpul sama bapak-bapak, saya tunjukkan ini loh, seperti ini prosesnya. Oke, terima kasih telah nonton video. Salam sehat, salam jos.